Shalom semuanya. Shalom. Selamat sore. Shalom. Salam puji Tuhan. Hari ini aku dipercaya kembali untuk bisa berbagi kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini dengan tema yang sama bergantung pada kemurahan Tuhan atau kebaikan Tuhan. Tempat kemarin aku dengar Pak Gembala Hendra Johnston ngomong tentang, mengutip sih sedikit tentang Yonatan ya. Bagaimana Yonatan dia berperang hanya berdua, tetapi dia mendapatkan kemenangan. Dan membahas tentang pengembalaan kita gitu. Jadi bukan soal jumlah, tapi soal hati. Hati yang percaya, hati yang melekat kepada Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan, hidup di dalam Tuhan, percaya, taat kepadanya, sedikit pun itu membawa dampak yang luar biasa. Jadi pada malam hari ini, belajar dari pengalaman hidup kita semua, untuk mendapatkan kemurahan Tuhan, kita harus mengalami masalah terlebih dahulu. Sama seperti Yonatan, sama seperti Daud, dan sama seperti yang lainnya. Untuk kita bisa merasakan, mengalami kemurahan Tuhan, kita harus mengalami masalah dulu. Baru kita menyadari kemurahan atau kebaikan Tuhan. Entah itu pertolongan yang Tuhan sediakan, jalan keluar atas masalah-masalah kita, atau pembelaan-pembelaan Tuhan. Penyertaan dan perkenanan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Jadi kita harus melatih masalah dulu. Sama seperti khotbah yang kemarin aku bawakan, bahwa masalah itu adalah tempat Tuhan menyatakan kemurahan Tuhan. Kita nggak bisa hidup tanpa masalah. Nah, malam hari ini kita belajar bagaimana kemurahan Tuhan atau kebaikan Tuhan menyertai Yonatan dan bujang pembawa senjatanya. Apa saja yang membuat Tuhan turun tangan? Apa saja hal-hal yang dilakukan Yonatan dan bujang pembawa senjatanya yang membuat Tuhan turun tangan sehingga mereka bisa menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dan ajaib. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari 1 Samuel 14 ayat 6 sampai 7. Kita buka 1 Samuel 14, sebentar aku juga buka ya 1 Samuel 14. Jadi sebenarnya ini ayat 6 sampai bentar itu. Boleh bantu baca dulu 1 Samuel 14 ayat 6 sampai 7? Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan orang sedikit. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat. Amin. Boleh lanjutin lagi Tante Sande? Dari 7 sampai 15. Banyak ya. Cerita ini. Nah, ayat yang ke-8, kata Jonathan, perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang dan memperlihatkan diri kepada mereka. Ayat 9, apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Ayat yang 10, tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. 11, ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat,
orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. 12. Orang-orang dari pasukan itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, "Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu." Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikut aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." 13. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. 14. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. 15. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Puji Tuhan. Makasih Tante Sande. Panjang banget. Jadi luar biasa ya. Yonatan dan di sini pembawa senjatanya, bujang pembawa senjatanya, dia cuma berdua tapi bisa mengalahkan mereka. Yang mereka kalahkan memang 20 orang. Tetapi di belakang 20 orang tuh ada puluhan ribu pasukan Filistin. Mereka gempar kayak ketakutan. Luar biasa. Apa sih yang Yonatan lakukan sehingga Tuhan itu turun tangan dan Yonatan bisa merasakan kemurahan kebaikan Tuhan? Mari kita bahas. Tadi kan di ayat 1 Samuel 14 ayat 6 sampai 15, kita garis bawahi di ayat 6 sampai 7. Aku bacain ulang. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu, "Marilah kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, "Lakukanlah niatmu itu, sungguh aku sepakat." Di sini kita belajar dari firman ini yang membuat Yonatan memenangkan peperangannya. Pertama, Yonatan sepenuh hati percaya kepada Tuhan. Dia sepenuh hati percaya kepada Tuhan, dia nggak takut. Karena di sini dia bilang, mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Buat aku, dia mau jalan buat perang aja dengan cuman 2 orang, dia sama bujangnya aja, itu sebuah keberanian. Artinya dia percaya penuh bahwa Tuhan pasti menyertai dia. Mazmur 9 ayat 10, "Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan." Tuhan nggak akan pernah tinggalin kita buat kita yang benar-benar percaya sama Tuhan, yang percaya penuh sama Tuhan. Ini juga yang aku alami gitu loh. Kalau kita percaya penuh, kita nggak akan ada alasan lagi. Ya tapi begini, ya tapi begitu, tapi begini. Enggak, kalau kita percaya penuh, ya, ya percaya. Nggak ada buntutnya, nggak ada alasan yang lain, yang percaya aja gitu. Yonatan sangat percaya kepada Tuhan sehingga rasa kepercayaannya itu membuat dia menerima kemurahannya. Nah, kemurahan Tuhan yang terjadi atas rasa percaya Yonatan membuat dia menikmati kebaikan Tuhan. Rasa percaya Yonatan membuat dia menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Luar biasa ya. Jadi kita lihat di sini Yonatan sepenuh hati percaya kepada Tuhan. Dia nggak bimbang dan dia nggak ragu. Mazmur 37 ayat 5. "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak." Wow, dahsyat banget. Ketika kita menyerahkan hidup kita percaya kepada Tuhan. Ini bukan soal lagi jumlah yang sedikit. Ini bukan soal lagi kita yang nggak bisa apa-apa mungkin dipandang manusia. Mungkin kita nggak dipandang manusia kita mungkin bodoh. Tapi ini masalah kepercayaan kita sama Tuhan. Kalau kita percaya, di sini Tuhan berfirman,
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Tuhan gak akan tinggal diam waktu kita percaya penuh sama Tuhan. Dia akan bertindak luar biasa. Mari kita pegang janji Tuhan. Janji Tuhan apa atas hidup kita? Pasti kita semua yang ada di Google Meet ini sudah menerima janji Tuhan masing-masing. Setiap pesan Tuhan, setiap apa yang dipercayakan sama Tuhan, setiap apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita, janji-janji yang Tuhan sudah berikan, mari kita pegang itu dengan iman dan percaya bahwa itu akan terjadi meskipun keadaannya seakan-akan nggak mungkin. Yosua cuma 2 orang, tapi dia percaya penuh sama Tuhan bahwa kalau Tuhan bisa tolong dia melawan puluhan ribu pasukan Filistin. Wow, itu dahsyat banget. Waktu Yonatan melangkah aja, itu dia mau ikut perang aja, cuman 2 orang, cuman berdua. Itu sebuah langkah percaya yang sangat luar biasa. Mari, bapak-bapak, ibu-ibu, semua teman-teman, apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita? Visi apa? Visi besar apa yang Tuhan nyatakan? Kalau misalnya kita, berpikir, "Ah, kayaknya nggak mungkin Tuhan." Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Hari ini kalau, saya sama suami bisa dalam pengembalaan, yang tadinya kayaknya nggak mungkin, "Tuhan siapa kami? Kami kan nggak bisa apa-apa." Tapi hari ini Tuhan percayakan. Bahkan, mungkin jemaat kami sedikit daripada, gereja-gereja yang lain. Tapi Tuhan di sini melihat hati, hati yang haus, hati yang rindu, hati yang sepenuh hati percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, apa sih yang membuat Yonatan memenangkan peperangan dan menerima setiap kemurahan dan kebaikan Tuhan? Dia taat, dia berani melangkah. Jadi waktu sudah percaya, nggak hanya di mulut, tetapi setiap langkah itu kita tuh jalani dengan ketaatan. Banyak orang, "Ah, aku percaya sama Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, kita percaya sama Tuhan kalau Tuhan memberkati kita," tapi kita nggak melangkah. Kita nggak berani, kita diem di tempat. Yonatan percaya sama Tuhan, tetapi dia berani melangkah. Untuk maju 1-2 langkah, dia tahu musuhnya ada 30.000, tetapi dia berani melangkah walaupun dia cuma berdua. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya, ayo kita jangan cuma bisanya ngomong, percaya Tuhan Yesus dahsyat, tapi kita tidak berani melangkah. Mari kita teladani Yosua. Dia berani melangkah, dia taat. Yonatan ketika dia percaya kepada Tuhan, membuat kaki-kakinya berani melangkah walaupun kalah jumlah. Sangat kalah jumlah. Tapi kepercayaannya kepada Tuhan membuang setiap keraguan dan ketakutannya. Pernah nggak sih, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya, waktu kita lagi gelisah, galau, takut, terus kita memutuskan untuk bernyanyi, memuji Tuhan, membaca firman, dan kepercayaan kita itu dibangun, terus tiba-tiba semuanya sirna, keraguan, setiap kebimbangan kita tuh tiba-tiba hilang gitu aja. Itu karena kita sudah menempatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kepercayaan penuh, full percayanya. Artinya udah nggak ada keraguan lagi, dan itu membuang semua keraguan dan ketakutan kita. Artinya kita jadi berani melangkah, berani doain orang. Dalam nama Yesus setan keluar, dalam nama Yesus kaki berjalan. Jadi waktu waktu kita percaya penuh kepada Tuhan, kita tidak ragu lagi. Kita tahu Tuhan hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Tuhan. Kuasa Tuhan nyata sempurna ada dalam kita. Dan apa yang Tuhan lakukan di dunia ini, Tuhan juga bilang kita akan melakukan yang lebih besar daripada apa yang Tuhan lakukan. Jadi luar biasanya di sini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berani melangkah. Karena ketika kita melangkah, di situ ada perkenanan Tuhan. Di situ ada kebaikan Tuhan yang akan dinyatakan. Di Mazmur 112 ayat 7, ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Walaupun di sini Yonatan walaupun dia tahu, wah 30.000 bangsa Filistin sudah menunggu. Tapi dia nggak takut sama kabar itu. Sama sekali nggak takut. Dia percaya tangan Tuhan yang kuat, yang lebih besar itu, yang mampu. Yang ada bersama-sama dengan dia, mampu mengalahkan semua prajurit Filistin itu. Jadi waktu kita dengar kabar-kabar yang buruk, kabar-kabar yang
apa namanya, yang membuat iman kita goyah, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama kita. Nggak akan terjadi sesuatu apapun waktu kita percaya penuh sama-sama Tuhan. Nggak akan ada sesuatu terjadi apapun kalau kita tetap berjalan dalam kebenaran. Kita tetap di dalam track-nya Tuhan. Jadi, kita tidak akan takut walaupun mendengar kabar celaka. Hati kita tetap penuh di sini firman Tuhan, tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketakutan sirna, membuat lutut-lutut di kaki kita itu semakin kuat untuk melangkah. Kalau secara daging pastilah, tidak dipungkiri mungkin ada ketakutan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, ketakutan itu hanya sementara. Langsung kita bisa bangkit kembali, bisa pulih kembali. Wajar ketakutan itu ada, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan langsung bangkit, langsung pulih, kita langsung penyembahan, pujian, kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan nggak akan pernah tinggalin kita. Rasa percaya kita kepada Tuhan menghilangkan ketakutan dan membuat kita berani melangkah. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang Yonatan lakukan sehingga dia menerima kemurahan dan kebaikan Tuhan? Yang ketiga adalah dia orang yang rendah hati atau tidak sombong. Apa yang membuat dia menjadi orang yang rendah hati dan tidak sombong? Sebenarnya kalau mau dilihat dia agak sombong ya, kok berani-beraninya berjalan 2 orang, padahal dia juga punya pasukan. Terus dia, pergi berperang nggak izin-izin papanya lagi. Sebenarnya agak sombong juga, tetapi kenapa di sini, aku bisa mengatakan dia bahwa orang rendah tidak sombong, walaupun dia nggak izin-izin, papanya Saul buat pergi berperang. Jadi walaupun dia tahu Tuhan akan bahwa Tuhan akan memenangkan peperangan dan menolong dia, tapi di sini Yonatan tidak semata-mata langsung aja langsung berperang tuh membabi buta, gimana ya jelasinnya, berperang dengan sembrono. Yonatan tidak berperang dengan sembrono, asal maju, asal hantam aja, enggak. Dia di sini meminta petunjuk Tuhan. Di sini Yonatan meminta tanda dari Tuhan. Jadi artinya, di sini Yonatan bergantung kepada Tuhan, bukan kepada pengertiannya sendiri. Dia nggak main asal perang langsung maju, langsung hajar itu orang Filistin. Langsung datang, "Hai ke orang Filistin, aku bunuh kau," atau apalah. Dia nggak kayak pahlawan kesiangan, enggak. Yonatan meminta hikmat, meminta tanda daripada Tuhan. Dia bergantung kepada Tuhan, bukan pada pengertiannya sendiri. Walaupun dia tahu Tuhan pasti tolong dia. Walaupun dia tahu Tuhan pasti menyertai dia. Kita buka di 1 Samuel 14 ayat 9 sampai 10. Aku yang bacain. Apabila kata mereka kepada kita begini, "Berhentilah sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Tuhan itulah tandanya bagi kita." Jadi Yonatan luar biasa, dia nggak main asal berperang. Dia minta konfirmasi Tuhan, "Tuhan, menang nggak nih aku nih Tuhan? Kasih tanda." Sama seperti kita. Kalau kita mau berperang, kalau kita mau melangkah, kita minta konfirmasi Tuhan. Walaupun kita tahu Tuhan pasti menyertai kita. Tapi kadang-kadang waktu kemenangan kita nggak hari ini, mungkin besok. Mungkin besok, lusa, atau kapan. Kita harus minta perkenanannya Tuhan. Kita harus minta konfirmasi dari Tuhan. Di sini Yonatan minta konfirmasi dari Tuhan. Di Amsal 3 ayat 5, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri." Tuhan bilang di firman ini, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, tetapi jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Gitu. Percaya kepada Tuhan, firman-Nya, tetapi jangan pakai pikiran sendiri, pakai gaya kita sendiri untuk melangkah. Kita harus minta kehendak Tuhan, kita harus minta konfirmasi dari Tuhan. Kita harus gimana nih Tuhan? Kita harus pakai cara apa nih Tuhan? Untuk kita berperang, untuk kita melayani Tuhan, untuk kita mau melakukan sesuatu apapun itu dalam pekerjaan, pelayanan, apapun yang kita akan lakukan. Kita harus ngapain nih Tuhan? Aku minta konfirmasi dong Tuhan. Kalau Tuhan nggak berkenan aku bekerja di sini, kasih tandanya. Kalau Tuhan berkenan aku dikerja sini, Tuhan kasih tandanya. Tuhan, aku mau pelayanan, Tuhan, kalau aku mau datang ke rumah ini, A, B, C. Kalau Tuhan berkenan, kasih tandanya. Jadi kita minta tanda dari Tuhan. Apakah Tuhan berkenan kita meraih kemenangan?
Puji Tuhan, jangan sampai kita melakukan berdasarkan pengertian kita sendiri karena menurut kita sudah pasti Tuhan tolong. Ada strategi yang harus kita buat. Kita harus memiliki kerendahan hati untuk bisa memenangkan peperangan. Di Yakobus 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau kita menjadi orang yang rendah hati, belas kasihan Tuhan tuh turun. Inilah yang dilakukan Yonatan. Dia memiliki kerendahan hati. Dia nggak sombong. Akhirnya belas kasihan Tuhan turun atas dia. Karena dia nggak pakai pengertian dia sendiri. Dia minta konfirmasi daripada Tuhan. Di Amsal 11 ayat 2, jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Nah, waktu kita rendah hati, Tuhan memberikan kita hikmat. Nah, orang yang rendah hati itu adalah orang yang tenang. Orang yang nggak asal-asal seruduk. Orang yang nggak ngapa-ngapain tuh nggak dipikirin dulu. Ini sebenarnya kayak aku nggak lagi ngomongin diri aku ya. Aku sih hari-hari ini tuh Tuhan, kayak sedang, sorot gitu loh, masalah kesabaran. Kadang-kadang tuh aku tuh kurang sabar, jadi langsung aja mengutarakan isi hatiku tanpa aku berpikir, tanpa aku merenung sebelum aku mengatakannya gitu. Jadi yang sebenarnya apa yang aku ingin sampaikan itu baik, tetapi waktunya tidak tepat. Jadi kayak nggak kairosnya Tuhan gitu. Jadi kayak jadinya ya nggak, jadi kalau misalnya kita menyampaikan pesan Tuhan tetapi tidak bukan kairosnya Tuhan, jadi kayak nggak berdampak baik buat kita maupun orang lain. Tetapi waktu kita, sabar menanti waktu yang tepat untuk, kita menyampaikan pesan itu akan menjadi kairosnya Tuhan, memberkati aku dan memberkati orang yang mungkin disampaikan. Nah, kita harus membutuhkan kesabaran, kerendahan hati ini. Jadi kesabaran itu sama juga dengan kerendahan hati. Waktu kita memiliki kerendahan hati, kita memiliki kesabaran, kita memiliki penguasaan diri, kita memiliki, apa namanya, ketenangan. Ini yang dilakukan oleh Yonatan. 30.000 pasukannya, tetapi dia tetap tenang, tetap calm, tetap rendah hati, tetap mengandalkan Tuhan. Dia nggak terburu-buru. Puji Tuhan. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, apa yang Yonatan lakukan sehingga tangan Tuhan turun? Kebaikan Tuhan yang dialami. Yang keempat adalah ada kesepakatan antara bujang dan Yonatan pembawa senjata. Kita baca di Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Coba kita baca di ayatnya sebentar. Aku ke atas lagi. Tadi itu dikonfirmasi di 1 Samuel 14 ayat 7-nya ya. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Jadi bujang pembawa senjatanya itu sepakat. Dan tadi di firman di Matius 18, 19 ayat 20, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan nggak butuh ratusan ribu orang. Tuhan aja butuh 2 orang yang sepakat. Permintaan kita bisa dikabulkan Tuhan. Jadi walaupun pelayanan kita mulai dengan sedikit orang, tetapi kalau kita sepakat, kita bisa memenangi peperangan. Kita bisa memenangi ribuan orang yang kita bisa menangkan. Asal ada kesepakatan. Di sini Yonatan dan bujangnya sepakat. Mereka sepakat. Bujangnya percaya kepada Yonatan. Bujangnya pasti, kenapa dia bisa sepakat? Karena dia memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Nggak mungkin bujangnya itu nggak memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Dia juga pasti memiliki kepercayaan kepada Tuhan, dan dia tahu bahwa setiap peperangan yang sudah dimenangkan dilalui dengan pertolongannya Tuhan. Bujangnya juga pasti kenal Raja Daud. Kan setiap peperangan yang dialami selalu menang. Itu semua karena pertolongannya Tuhan. Dia juga tahu Yonatan adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Dan di sini ada 2 orang yang sama-sama memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Dan mereka sepakat, ketika kesepakatan itu terjadi, di situ ada kemenangan. 2 orang juga melambangkan suami istri. Dan aku percaya, waktu Tuhan mempercayakan pengembalaan ini juga sama aku, Tuhan cuma butuh aku dan Jo sepakat
percaya bahwa kita dapat mengembalakan apa yang sudah Tuhan percayakan ini. Bukan mengambil domba-domba dari gereja lain, tetapi, mmm, aku berharap bahwa orang-orang yang masuk dalam ke gereja kita itu adalah orang-orang yang belum pernah mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak pernah bergereja, beribadah, orang-orang yang tidak diterima di gereja, ya orang-orang yang terhilang lah, orang-orang baru, bukan orang-orang yang sudah lama di gereja terus dia pindah. Iya, itulah doa kita gitu. Jadi waktu kita sepakat 2 orang aja, itu mendatangkan kemenangan besar, bukan kemenangan kecil, kemenangan besar. Hanya, iman 2 orang percaya yang sepakat, antara Yonatan dan, Bujang pembawa senjatanya. Dan kemenangan diraih oleh hanya 2 orang yang percaya, yang pertama tadi, taat dan berani melangkah, bergantung kepada Tuhan dan sepakat. Di 1 Samuel 14 ayat 14 sampai 15 kita akan baca ya, ini kemenangan yang diraih oleh Yonatan dan Bujang pembawa senjatanya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besar kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari pembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan di padang dan di antara seluruh rakyat juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Wow, luar biasa ya. Mereka hanya kalahin 20 orang, ya itu dikit sih. Ya kan? Sedangkan apa namanya, panglima-panglimanya Daud bisa kalahin 1.000 orang, 1 orang. Ini 20 orang aja, tapi apa yang dilihat sama yang di belakang itu yang puluhan ribu, seperti banyak pasukan yang mereka lihat, seperti banyak orang. Jadi di sini dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang, lalu timbullah kegentaran di perkemahan di padang dan di antara seluruh rakyat. Jadi ketakutan mencekam, prajurit Filistin. Ketakutan mencekam mereka sehingga sampai bumi gemetar loh di sini tulisnya. Penjara-penjara itu gentar sampai, benar-benar ini ketakutan mencekam mereka. Sehingga itu menjadi kegentaran yang dari Allah gitu loh. Benar-benar tangan Tuhan yang membuat mereka gemetar. Tangan Tuhan yang membuat mereka tuh, lari terbirit-birit. Karena mereka melihat sesuatu yang mungkin, yang mereka melihat sesuatu yang luar biasa, yang mata mereka tuh seperti dilihat kayak misalnya, Musa berperang itu kan, waktu itu kan yang diangkat tangan itu kan dipegangin sama Hur dan apa namanya, siapa namanya kakaknya Musa, lupa lagi aku, Harun. Itu kan dilihat juga kan sampai, ratusan ribu pasukan. Padahal yang perang cuma berapa ribu gitu. Nah, sama yang dialami oleh Yonatan ini, gitu. Jadi luar biasa ya, Tuhan itu luar biasa loh, beneran. Waktu kita percaya penuh sama Tuhan, dia nggak tinggal diam, dia pasti turun tangan. Nah, waktu kita percaya, kita, taat mengerjakan setiap panggilannya, kita berhati-hati dalam, mengerjakan setiap panggilan dengan memiliki kerendahan hati, dengan berjaga-jaga, Tuhan turun tangan. Aku juga yakin, aku juga percaya, rasa percaya penuh Yonatan kepada Tuhan itu dia miliki. Bukan tumbuh begitu saja, kayak misalnya hari itu dia percaya, enggak. Tapi dia latih day by day, dia punya hubungan yang manis sama Tuhan, dia punya hubungan yang erat, dia punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Aku yakin dia punya hubungan yang baik sama Tuhan, sehingga kepercayaan itu tuh penuh ya, bukan kepercayaan yang biasa. Kepercayaan dia sama Tuhan tuh penuh, karena dia memiliki hubungan sama Tuhan. Sangat percaya kalau Yonatan memiliki hubungan sama Tuhan. Dan yang kedua, dia juga memiliki sahabat yang sudah seperti saudara, seperti Daud. Yang dia tahu setiap peperangan yang dimenangkan Daud berasal dari pertolongannya Tuhan. Karena kan setiap Daud perang, Yonatan ada nih, ikut. Dan keteladanan Daud mengimpartasi Yonatan, membuat Yonatan juga menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Jadi hubungan yang erat dengan Tuhan dan dengan siapa kita bergaul sangat mempengaruhi rasa percaya kita kepada Tuhan.
Jadi kita harus hati-hati dengan siapa kita bergaul. Kalau kita bergaul sama orang yang tukang ngomongin orang, kita jadi tukang ngomongin orang. Kalau kita bergaul sama orang yang negative thinking, kita jadi orang yang negative thinking. Hati-hati sama siapa kita bergaul. Kalau kita bergaul sama orang yang cinta Tuhan, yang suka baca firman, yang suka ngomongin firman secara tanpa kita sadari, itu mengimpartasi kita. Itu transfer roh. Jadi hati-hati sama dengan siapa kita bergaul. Yonatan itu bergaul sama Daud. Dia tahu Daud cinta Tuhan. Dia tahu Daud menyembah Tuhan seperti apa. Dia tahu Daud betapa dekatnya Daud sama Tuhan gitu. Jadi luar biasa di sini yang kita bisa temukan gitu ya, betapa tangan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan nyata sempurna dalam kehidupannya Yonatan ini, dalam peperangan ini, pertolongannya luar biasa, gitu. Jadi kemurahan Tuhan, ketika kita percaya kepadanya mendatangkan banyak berkat, kemenangan, strategi-strategi, dan keberanian dan keteguhan iman. Itu saja firman Tuhan yang aku bisa sampaikan. Aku rangkum lagi, jadi, Yonatan itu percaya penuh, sepenuh hati percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, Yonatan taat berani melangkah, bukan hanya sekedar percaya, tetapi dia taat berani dan melangkah. Dan yang ketiga, dia merupakan, pribadi yang rendah hati, tidak sombong, dengan bukti dia, mengkonfirmasi, minta konfirmasi sama Tuhan apa yang harus dia lakukan, apakah dia maju atau tidak. Dan yang keempat, ada kesepakatan antara bujang dan Yonatan yang membawa senjata. Itu aja firman Tuhan yang aku bisa sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.